Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada postingan video kali ini saya akan menjelaskan kemiripan usul akidah Wahabi dengan usul akidah Al-Karamiyah di dalam sifat kalam, di mana di dalam postingan video sebelumnya, yaitu pada kajian nomor 21 dan 22, kita sudah mengetahui bahwasanya perkataan Wahabi menyamai perkataan Al-Karamiyah yang menyatakan bahwasanya kalam jadid, kalam baru tapi bukan makhluk. Dan juga kita mengetahui bahwasanya ada perbedaan penafsiran surat Al-Anbiya ayat 2 antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Wahabi. Dan pastinya perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan usul akidah antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Wahabi. Dan sebelum kita mempelajarinya, di mana letak perbedaannya, mari kita pertama kali baca dulu bagaimana fatwa Syekh bin Baz terkait sifat kalam di dalam fatwanya. Ini adalah fatwa Syekh bin Baz di dalam situs resminya. Nanti linknya saya cantumkan di dalam deskripsi. Dan sudah saya ketik ulang, ada di sini. Mari kita baca. Syekh bin Baz berkata, "Wa kalamuhu jalla wa ala jinsuhu qadimun, lam yazal mutakalliman jalla jalaluhu, walakinnahu hadithul anwa." Dan kalamnya atau firmannya maha suci dan maha tinggi. Jenisnya adalah qadim, tidak bermula. Dia senantiasa berbicara atau berfirman, tapi afrodnya atau satuan perkataannya adalah hadis atau baru. Fakalamuhu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghairu kalamihi ma'a Musa ba'da Musa. Maka firmannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan firmannya kepada Musa setelah Musa. Wa kadza kalamu yaumal qiyamati lin-nasi wa kalamu li ahli jannati ya ahlaha ha raditum kalamun jadidun ba'da ma dakhalul jannata wa laysa biqadimin. Demikian pula firmannya kepada manusia pada hari kiamat dan firmannya kepada para penghuni surga, wahai para penghuninya, apakah kalian telah ridho? Adalah firman yang baru setelah mereka masuk ke dalam surga dan bukan sesuatu yang qadim. Fatwa Syekh bin Baz. Jelas di dalam fatwanya Syekh bin Baz mengatakan bahwasanya jenis kalam adalah qadim atau disebutnya qadimun nau, sedangkan satuan perkataannya adalah hadis atau baru, sehingga di sana menetapkan adanya kalam baru, kalamun jadidun. Lalu bagaimana dengan perkataan Al-Karamiyah? Nah, perkataan Al-Karamiyah ada di dalam kitab At-Tafsir Fiddin. Ini adalah kitab At-Tafsir Fiddin karya Imam Abu Al-Mudhaffar Al-Asfaroini yang wafat pada tahun 471 Hijriah. Itu artinya kitab ini ditulis sebelum Wahabi lahir ke dunia. Sehingga apa yang dikatakan di dalam kitab ini adalah murni perkataan Al-Karamiyah, bukan karena kebencian musannif atau penulis kitab kepada Wahabi, karena pada zamannya Wahabi belum ada. Perkataan Al-Karamiyah ada di halaman 99, sedangkan di dalam PDF-nya ada di halaman 105. Ini dia teks kitabnya. Dan seperti biasa sesuai permintaan netizen, teks kitab sudah saya ketik ulang. Ada di sini dan sudah saya berikan harokat serta terjemahan, dan nanti bisa di-download, linknya saya cantumkan di dalam deskripsi. Mari kita baca. Imam Abu Al-Mudhaffar Al-Asfaroini ini berkata, Al-Babul Hadi Asyaru fi tafsili maqalatil karamiyati wa bayani fadaihihim. Bab ke-11 dalam perincian pendapat-pendapat kaum Karamiyah dan penjelasan tentang keburukan mereka. Kitab At-Tafsir Fiddin halaman 99. Kemudian Imam Abu Al-Mudhaffar Al-Asfaroini ini menuturkan pendapat Al-Karamiyah pada halaman 102. Di dalam PDF-nya ada di halaman 108. Di sini teks kitabnya. Dan saya ketik ulang di sini. Mari kita baca. Wa'lam anna min nawadiri jahalatim farqahum bainal qauli wal kalami. Ketahuilah bahwa di antara keanehan kebodohan mereka adalah pembedaan mereka antara perkataan atau afrod kalam dan jenis kalam. Wa qauluhum anna kalamallahi qadimun wa qauluhu hadithun wa laysa bimuhdatsin wa lahu hurufun wa aswatun. Mereka berkata bahwa jenis kalam Allah itu qadim, tetapi afrod perkataannya adalah baru, namun bukan sesuatu yang diciptakan atau bukan makhluk. Mereka juga mengatakan bahwa kalamullah memiliki huruf dan suara. Wa inna ma huwa qudratuhu ala taklimi wa takallumi wa ayu aqilin yasugu tafsirul kalami bil qudrati. Padahal yang dimaksud jenis kalam hanyalah kemampuannya untuk berbicara dan mengucapkan. Adakah orang yang berakal yang dapat menerima penafsiran kalam sebagai sekedar kemampuan? Kitab At-Tafsir Fiddin halaman 102. Jelas di sini Al-Karamiyah sama dengan Wahabi menetapkan jenis kalam itu qadim,
sedangkan afrod dari perkataannya atau satuan kalimatnya itu adalah hadis dan bukan yang diciptakan atau bukan makhluk. Di sini dikatakan kebodohan yang aneh. Ya memang, karena menetapkan jenis kalam yang qadim tetapi perkataannya adalah baru, sama dengan meyakini Allah memiliki sifat kalam sebelum makhluk diciptakan, tetapi baru berbicara setelah makhluk diciptakan. Itu artinya kalam qadim yang disifatkan kepada Allah maksudnya bukan berbicara tetapi mampu berbicara. Jadi sebelum makhluk diciptakan, menurut Wahabi, Allah memiliki sifat kalam yang maknanya mampu berbicara. Belum berbicara karena baru berbicara setelah makhluk diciptakan, yaitu tadi dikatakan hadisul ahad, afrod kalamnya yang baru. Dan ini benar-benar aneh karena sama saja menafsirkan kalam kepada kudroh. Kalam yang seharusnya artinya berbicara ditafsirkan menjadi kemampuan atau kuasa. Ini benar-benar suatu kebodohan karena tidak ada satupun ahli bahasa Arab yang memaknai kalam sebagai kemampuan atau kudroh. Jelas ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu bagaimana usul akidah Imam Ahmad bin Hanbal terkait sifat kalam? Usul akidah Imam Ahmad bin Hanbal di dalam sifat kalam salah satunya dikutip di dalam kitab I'tiqad al-Imam al-Munabbal. Di dalam Ma'tabah Sabilah, kitab ini dinamakan kitab Al-Aqidatu riwayat Abi Bakar bin Khalal karena memang menyatakan akidah-akidah Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan riwayat Imam Abu Bakar al-Khalal. Penjelasan tentang usul akidah Imam Ahmad bin Hanbal di dalam sifat kalam ada di halaman 26. Di dalam PDF-nya ada di halaman 28. Ini dia teks kitabnya dan seperti biasa sudah saya ketik ulang. Ada di sini. Mari kita baca. Wa kana yaqulu inna lillahi azza wa jalla kalaman huwa bihi mutakallimun. Dan dia, Imam Ahmad bin Hanbal, pernah mengatakan sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki kalam atau firman yang dengannya dia berbicara. Wa dzalika sifatun lahu fi dzati. Kalam itu adalah sifat baginya dalam zatnya. Khalafa bihal kharasa wal bukma wa sukutta wa mtadaha biha. Yang dengannya dia berbeda dari bisu, tuli dan diam. Serta dengan sifat itu pula dia memuji dirinya sendiri. Kitab I'tiqad al-Imam al-Munabbal halaman 26. Jelas di sini bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal hanya menetapkan kalam sebagai sifat zat. Tidak ada perincian jenis kalamnya qadim dan afrod kalamnya hadis. Karena di antara imam 4 madhab tidak ada yang pernah mengatakan qadimun naw hadisul ahad. Tidak ada juga yang mengatakan jenis kalam qadim dengan afrodnya baru. Jelas apa yang dikatakan Wahabi adalah murni konsep akidah Wahabi itu sendiri. Tidak ada kaitannya dengan para imam 4 madhab, apalagi Imam Ahmad bin Hanbal. Dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal yang hanya menetapkan kalam sebagai sifat zat tanpa perincian, jelas bagi siapapun yang mengatakan kalamullah baru, maka dia kafir. Karena berkata tentang sifat zat sama dengan berkata tentang zat Allah. Ketika kalam dikatakan sifat zat, maka mengatakan kalamullah baru sama dengan meyakini zat Allah juga baru. Wajar apabila hal itu dikafirkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan gurunya Imam Waqi. Perbedaan antara akidah Wahabi dengan akidah Imam Ahmad bin Hanbal ini sudah sangat jelas terang benderang. Dan jika ada pengikut Wahabi yang tidak mau tobat, itu artinya mereka memang orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diwajibkan untuk memberitahukan kebenaran tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi. Sedangkan hidayah hanya milik Allah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.